ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabuli wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila syani zahiran wa batinan fid dini dunya wal akhirah dafiatan li kulli syarrin jaribatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa muallimina wa zawil huquqi alaina wa ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri, anak, mantu, cucu, dan keluarga besar kita. Siapa saja yang berada dalam lingkungan kita, para jiran, para guru-guru kita yang hari ini barangkali sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya dan Allah kembalikan keafiatannya dan bisa kembali bersama-sama kita untuk sholat berjamaah. Al-Fatihah ala ma nawa bisihah wal afiyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasad war ruh wat taubatan nasuh. Hadirin jamaah majlis salat subuh Masjid Jami Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 11 Sya'ban
1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Februari tahun 2024 Masehi. Insyaallah 19 hari ke depan kita akan masuk pada tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan sebagaimana doa yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan di malam harinya kita bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih. Hadirin jamaah sekalian, mari kita kembali pada kitab Hadis Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Hari ini kita sampai pada hadis yang ke-251. Ini hadis doa tentang permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kawan, sahabat, teman, siapa saja yang dekat dengan kita yang menjadi orang munafik. Ya, orang munafik. Orang munafik itu bermuka dua. Di depan lain, di belakang lain. Kekalahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perang ketika itu karena adanya orang munafik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan rapat mensiasati bagaimana menghadapi musuh kafir Quraisy, Nabi atur tuh yang bagian manah di mana, yang bagian numbak di mana, dan semuanya sudah diatur. Kemudian selesai rapat bubar. Tapi salah satu di antara yang hadir ada yang berkhianat. Nah, itulah ciri orang munafik. Ya, berkhianat. Dan ini hampir setiap generasi, setiap masa pasti ada orang-orang yang punya sifat khianat. Ya, apa saja. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, dalam ucapan, tindakan, ini pasti sudah banyak orang-orang khianat. Dan kita perlu kehati-hatian, makanya perlu kehati-hatian berkawan, bersahabat. Makanya perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuh ciri-ciri orang yang khianat? Ya, kan kalau dalam hadis Nabi udah tahu tuh. Ya. Alamatul khianat itu tiga. Ya, dia pertama, orang munafik itu kalau diajak bicara dia bohong. Ya, kemudian ketika kita sampaikan amanat dia khianat. Ya, kemudian memberikan saksi palsu dan sebagainya. Nah, ini doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir ainahu taroyani wa qalbuhu wa'ani. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Rawahu Ibnu Dajjar an Sa'id Ibnu Sa'id. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dari sahabat Sa'id ibn Sa'id. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kawan yang khianat. Khalil maknanya kawan, sahabat, teman. Ya, khalil. Makir itu yang khianat. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kawan, sahabat, teman, siapa saja yang dekat kepada kita yang punya sifat khianat.
Karena orang khianat ini bahaya. Ya, bahaya. Apalagi kalau mengkhianati rakyat Indonesia ini. Waduh, gimana ini? Sudah banyak orang-orang yang khianat. Ya. Termasuk kemarin barangkali ya. Pemilihan umum kemarin banyak yang khianat. Nah ini kita harus hati-hati, Pak. Hati-hati. Apa sih ciri-ciri orang khianat di sini? Kita minta kepada Allah ainahu, ya, ketika dia melihat kita, taroyani, dia mandang kita, memang melihat kita dia. Tapi wa qalbuhu ani, tapi hatinya berpaling dari kita. Menzohirnya aja nih kita baik, hatinya jelek. Kan ada pepatah bilang, dalamnya lautan kita tahu berapa meter dalamnya lautan kita tahu, tapi dalamnya hati manusia kita nggak pernah ada yang tahu. Depan kita boleh aja dia manis, ya. Ini orang khianat, hati-hati, Pak. Sudah banyak sejarahnya. Kalau kita mau berkawan, berkawanlah yang baik. Ya, mau berteman, temanlah cari yang baik. Carilah teman yang bisa membawa manfaat untuk kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Coba bagaimana kita bisa menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang khianat karena mungkin barangkali ada kelebihan di antara teman-teman kita. Kita jadi khianat. Kita kepengen menguasai sesuatu yang ada pada dirinya gitu. Nah itu kita minta kepada Allah itu. Ya, kita minta kepada Allah berlindung dari orang-orang yang khianat kepada kita. Yang di depan kita dia melihat baik, tetapi hatinya berpaling. Kemudian apa lagi? In ra'a hasanatan, jika dia melihat kebaikan pada diriku, dafanaha, dia sembunyiin tuh. Ya, dia sembunyiin. Sebaliknya, wa in ra'a sayyi'atan, tetapi jika dia melihat keburukanku, adza'aha, dia ngomong sama orang. Dia ngomong sama orang. Kan orang khianat itu. Makanya hati-hati. Benar kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghiduka yaumamma. Jadi kalau kita dekat sama seseorang, sekedar saja. Ya, kalau ngobrol biasa-biasa aja, jangan terbuka. Jangan aib kita omongin sama dia. Aib rumah tangga kita ceritain sama dia. Ya, kita ngomong sama dia. Lo tahu nggak lo, bini gue, pakai diceritain. Bini gue kalau lagi begini, ya payah bini gue dah. Anak gue tuh pada begini. Jangan. Kenapa? Nanti sewaktu-waktu dia bakal jadi musuh kita. Ahbib habibaka haunan. Cukup kalau kita senang sama orang, ya biasa-biasa aja, jangan terlalu terbuka. Ya, mentang-mentang teman gorib, teman dekat, apa aja diceritain. Ya, sampai boroknya kita ceritain. Ya, sampai kita kekurangan kita. Lo tau nggak kelemahan gue nih? Gue begini nih. Ya, gue begini, gue suka begini. Kadang-kadang gue begini, cerita. Ntar sekali waktu kita musuhan sama dia, yang diceritain aib kita, Pak, bukan kebaikan kita. Kita baik sama dia, kita sering bantu dia, nggak pernah diceritain tuh kebaikan kita. Wa in ra'a hasanatan dafanaha, jika dia melihat kebaikan kita, dia tutupin tuh, ditutup-tutupin kebaikan kita. Sebaliknya wa in ra'a sayyi'atan, ketika dia melihat keburukan kita, kekurangan kita, adza'aha, dia ngomong tuh. Dia ngomong akhirnya. Besok ketemu temennya, lo tahu nggak dia? Ya, paye dia. Ngomong doang sama kita begini-begini, padahal mah di rumah takut sama bininya dia, gitu.
Ada orang begitu. Orang laki itu suka begitu. Kita jangan. Nah, makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari orang-orang yang punya sifat khianat. Hati-hati. Apalagi yang namanya ucapan, Pak. Yang namanya ucapan bisa lebih. Kita ngomong sedikit, dia nyampe ke orang lain banyak. Ya. Iya. Orang khianat itu kan nggak pernah menyampaikan itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ya, memberikan sesuatu. Kalau ngasih duit, nitipin duit, pasti berkurang. Ya, kan begitu ya. Kemarin kan begitu kemarin. Woi rame kemarin kebun pala. Mau pemilu pada dapat duit katanya. Udah dapat duit sekian. Padahal aslinya dari sono sekian loh. Beda tuh Pak. Ya, amanat duit aja udah beda. Beda dengan amanat omongan. Ya. Kalau amanat omongan bisa lebih. Dari Pak Lurah ngomong ke Pak RW. Cuman singkat doang Pak RW. Pak Lurah ngomong sama Pak RW di rapat. Pak RW besok kita kerja bakti. Udah gitu doang Pak Lurah. Ya, Pak Lurah ngomong sama RW. Besok kita kerja bakti. Malam RW rapat sama RT. Ngomongnya apa? Banyak. Bapak-bapak, Pak RT, tolong besok jangan lupa nih, ya, dalam rangka begitu, dalam rangka. Padahal lurah kagak ngomong dalam rangka. Tapi Pak RW ngomong lagi dalam rangka kebersihan begini, kita diminta kerjasama untuk kerja bakti. Jangan lupa nih semua. Panjang. RT nyampe lagi ke warga, panjang lagi. Itulah amanat omongan, bisa nambah kalau omongan. Tapi kalau duit bisa berkurang. Dari atas turunnya 1.000 sampai di bawah ada yang 500, ada yang 700, kan gitu. Ada yang 300. Ya. Di mana-mana begitu, Pak. Nah, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah, kita berlindung daripada orang-orang khianat. Tidak hanya secara pribadi, secara face to face, apapun yang kita lakukan termasuk dalam pekerjaan kita. Kita di kantor punya proyek besar. Ya, kita minta kepada Allah ini, ya. Mereka-mereka yang menangani proyek yang bakal kita tangani ini jangan jadi orang-orang yang khianat. Ya, dan kita pun berlindung kepada Allah jangan juga jadi orang yang khianat. Kita tergiur dengan tawaran orang. Begitu diajak kerjasama, ente mau nggak? Apa itu? Ya udah kita bagi dua aja deh. Urusan begini dan sebagainya. Ya. Ini ada anekdot, namanya anekdot cerita, jangan diambil hati, ya, jangan diambil hati. Ya namanya cerita boleh-boleh aja. Itu di neraka sekali waktu malaikat Malik lihat pintu neraka rusak. Pintu neraka rusak. Dipanggil tuh yang di neraka dari dari Amerika. Kemudian dari Jepang, dari Indonesia. Dipanggil tuh orang Jepang. Ayo orang Jepang, ini bisa lah benerin pintu nih. Kata orang Jepang, bisa. Berapa biayanya? $5.000. $5.000. Kata malaikat Malik mahal juga. Panggil orang Amerika. Wahai Amerika, kamu bisa benerin pintu? Bisa. Berapa biayanya? $10.000. Wah, lebih mahal. Orang Jepang 5.000, Amerika minta 10.000. Nah, ini ada orang Indonesia nih. Kali-kali orang Indonesia bisa lebih murah. Panggil orang Indonesia, tanya, bisa gak benerin ini? Bisa. Berapa duit? 15.000. Waduh, 15.000 Pak. Lebih mahal. Tapi kata orang Indonesia, tenang. Sini dibisikin malaikat Malik. 15.000, gak apa-apa. Sarang 5.000, ente 5.000. Aneh 5.000. Terus yang 5.000 kasih orang Jepang biar dia yang kerjain. Gitu bilangnya. Ya, paham gak ya? Hah? Jadi bagi 3. Itu orang Indonesia tuh mental. Ya, 15.000. Malaikat Malik dikasih 5.000. Orang Indonesia kebagian 5.000. Kasih 5.000 orang Jepang suruh kerjain. Gitu bilangnya. Mental kita kadang-kadang suka begitu tuh Pak. Ada proyek gede, udah deh. Kasih aja orang semua, kita yang penting nikmatin. Nah ini nggak boleh Pak.
Jangan kita jadi orang-orang khianat, ya. Nah, kita yang mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah, ya, jalani. Ya. Jangan pernah mencari keuntungan, apalagi kita mau mencari pahala untuk ibadah kayak bangun masjid, panitia pembangunan, ya. Jangan coba-coba kita mencari keuntungan dari itu. Kita minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini menjadi bekal pahala buat kita. Kita semua bakal mati, Pak. Siapapun kita. Ya. Ini apalagi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullah, Allah angkat, yarfa'ullahul a'malul ibad kulluha fi hadzal syahri. Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh amalan-amalan hambanya pada bulan ini. Kapan itu? Nanti di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban seluruh amalan-amalan hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan lembaran kita yang baru. Ya, punya kertas kosong itu, Pak. Ya, kita punya kertas kosong itu Sya'ban. Makanya sebagian para ulama di bulan Sya'ban mereka lebih menyendiri, lebih banyak beribadah untuk persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Makanya perbanyaklah ibadah kita sekarang nih di Sya'ban. Bersolawat, bersilaturahim. Silaturahim kepada siapa? Kepada yang masih hidup maupun kepada yang sudah meninggal. Kepada yang pada meninggal itu biasanya ruahan kita bilangnya. Kita kunjungi, kita ziarahi makam-makamnya. Kepada yang hidup ini mudik nih. Makanya saya selalu mengingatkan seharusnya mindset hidup kita mudik itu di bulan Sya'ban. Ini sekarang mau mudik-mudik. Nanti habis hari di bulan Ramadan kita fokus ibadah, di Syawal kita menambah ketakwaan kita. Kayak kata Nabi, ya, yang namanya hari raya itu laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atahu tazid. Jadi yang namanya hari raya Syawal bukannya kita menunjukkan ini pakaian gue yang baru, bukan gue tunjukkan ini loh rumah gue yang baru, tetapi hari raya Syawal adalah bagaimana kita bisa menjadikan ibadah kita bertambah. Nah, bagaimana artinya mempertahankan kebiasaan baik kita selama Ramadan untuk tetap kita jaga di bulan Syawal. Karena biasanya setelah Ramadan Syawal ini ibadah kita makin kendor. Gampangnya dilihat subuh. Nih besok subuh awal Ramadan penuh. Masjid penuh, mushola penuh. Ya, terus makin kemari udah makin susut. Nanti malam kedua Syawal, ini malam takbiran masih penuh nih masjid. Besok aja subuh kedua renggang udah sepi. Yang ada marbot celingak-celinguk. Perasaan kemarin masjid penuh. Kemarin masjid penuh. Kok sekarang udah kagak ada lagi gitu. Ya, kenapa? Orang semangat orang pada akhirnya di bulan Syawal kendor. Justru kata Nabi, liman ta'atahu tazid. Tambahkan ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal. Nah, di bulan Sya'ban ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung dari teman yang khianat. Mana tuh contohnya? Mereka ketika melihat kita, ya, kemudian dia berpaling, hatinya berpaling dari kita. Ketika melihat kebaikan kita, dia tutup, tetapi ketika melihat keburukan kita, dia mensyiarkan kepada orang lain. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, orang-orang terdekat kita, kawan kita, sahabat kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak menjadi orang-orang yang khianat. Dan kita juga berlindung kepada Allah agar kita juga tidak menjadi orang yang khianat. Nah, kalau kita hidup tenang, ya, maka perbanyaklah ibadah kita di bulan Sya'ban ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga segala tingkah laku kita, kelakuan kita, perbuatan kita, tutur kata kita agar menjadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul salamun alaik ya Rafi ya Rasulullah. Wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'ash syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad.